Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kembali menampilkan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Aspek Asosiasi Pekerja Indonesia, PEPS Political Economy and Policy Studies, dan IRES Indonesia Resources Studies. Temanya adalah kupas tuntas seputar manipulasi investor smelter Cina di Indonesia. Para pembicara dalam acara ini semua menuntut pemerintah agar betul-betul mengawasi perilaku para investor, baik perilaku yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Khususnya investor Cina yang sedang sibuk melakukan eksploitasi nikel di Indonesia. Para pembicara mengingatkan bahwa investasi ini bisa menjadi sebuah invasi, mengingat banyaknya tenaga kerja Cina yang tidak hanya masuk ke tambang-tambang dan smelter nikel, tapi juga tempat-tempat lain. Bahkan diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 1 juta orang. Yang pasti catatan pemerintah menunjukkan bahwa hanya tahun lalu saja ada 37.000 tenaga kerja asing Cina yang masuk ke Indonesia di tengah kesulitan para tenaga kerja Indonesia karena selalu saat ini dihantui oleh PHK massal. Dan kita ketahui banyak pula tenaga kerja Indonesia yang terpaksa melarikan diri, lari ke luar negeri, baik secara legal ataupun ilegal untuk mencari pekerjaan di sana. Antoni Budiawan mengungkapkan bahwa manipulasi atau kecurangan dalam proyek-proyek eksploitasi sumber daya alam itu sama dengan pelanggaran kedaulatan negara. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, di mana seluruh kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan Indonesia bisa dituduh terlibat dalam human trafficking yang jelas melanggar HAM, karena demikian banyak tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Dan mereka berada di mana sekarang nyaris tidak ada yang tahu. Antoni juga mencurigai bahwa adanya penyelundupan pajak dan devisa. Dalam arti para pekerja ini hanya menerima gajinya sebagian saja. Mereka akan menerima gaji di negara Cina agar sesuai dengan kontrak yang telah mereka janjikan. Bravos, your digital radio station. Jadi kalau kita lihat mengenai investasi ini tentu saja tujuannya adalah pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan khususnya para pekerja, karena investasi itu menciptakan lapangan kerja. Di dalam bidang pertambangan termasuk smelter juga, investasi dalam bidang pertambangan itu harus lebih khusus lagi karena amanat Undang-Undang Dasar khususnya pasal 33, yaitu bumi dan air dan kekayaan yang di dalamnya dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi artinya adalah bahwa investasi di daerah pertambangan itu adalah ada amanat undang-undang bahwa ini harus digunakan, harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada yang dikuasai negara. Negara menguasai lalu dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Nah, jadi kita lihat dari dua ini sangat, kalau yang melanggar ini berarti adalah melanggar kedaulatan Indonesia. Jadi kalau ada yang manipulasi di dalam bidang pertambangan, ini artinya melanggar konstitusi, menghambat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi melanggar konstitusi. Kalau melanggar konstitusi, kalau dilakukan oleh asing, berarti melanggar kedaulatan negara. Jadi kami mohon bahwa pejabat ini jangan main-main.
bahwa ini adalah kejahatan negara. Kalau ada manipulasi sampai ke sana, apalagi ikut bermain gitu. Nah, jadi kalau kita lihat penanaman modal asing di sini harusnya adalah menghormati itu. Menghormati semuanya yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Kalau dia mau memakai tenaga kerja asing, harus menghormati undang-undang ketenaga-kerjaan, undang-undang keimigrasian, undang-undang mengenai penanaman modal asing. Yang menurut ini adalah sekarang sudah diganti dengan undang-undang cipta kerja, tetapi itu masih secara hukum harusnya sudah batal, tetapi MK-nya, Mahkamah Konstitusinya juga terindikasi melanggar konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi harusnya cuma memberi pernyataan menguji undang-undang ini sah apa tidak secara undang-undang dasar. Lalu bukan memberikan interpretasi lagi, sah tapi bersyarat, nggak ada itu. Karena dia bukan, Mahkamah Konstitusi adalah bukan pembuat undang-undang, bukan lembaga pembuat undang-undang. Lembaga pembuat undang-undang adalah DPR bersama pemerintah. Jadi kalau itu batal, ya harus, kalau itu melanggar, dia harus menyatakan melanggar. Tidak boleh lalu mengesahkan dengan kondisional bersyarat, dengan bersyarat. Oke, itu satu hal tersendiri lagi. Dan kalau kita lihat adalah bahwa kalau ini manipulasi tenaga kerja, tadi dikatakan bahwa ada yang resmi, dan juga kalau nggak salah saya membaca dari beberapa liputan, dan termasuk mungkin dari Pak Marwan ya, tolong koreksi, bahwa juga ada yang ilegal. Nah, yang ilegal ini yang bahaya. Tadi yang ilegal itu kemungkinan adalah yang di bot-bot tadi itu. Nah, ini adalah ilegal. Kalau ilegal tenaga asing, itu jelas melanggar hukum Indonesia, jelas melanggar konstitusi Indonesia yang tadi mengenai keamanan. Karena siapa yang tahu kalau dia tidak tercatat resmi, karena dia kalau ilegal adalah pasti visanya mungkin visa turis untuk masuknya. Lalu kemudian dia ada di mana kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, dia bisa saja mengajukan apa karena tidak diketahui secara resmi. Itu pertama. Kedua, malah kita bisa Indonesia, kalau seandainya ada yang menggugat, orang itu hilang di sini, orang itu mati di sini, ya tanpa ada catatan resmi, bisa juga Indonesia dituding sebagai human trafficking. Bahaya sekali. Human trafficking melanggar hak asasi manusia. Karena kemari tidak terdaftar di mana-mana, lalu hilang. Apa yang terjadi? Ini konsekuensi-konsekuensi yang tidak dipikirkan. Ya. Jadi kalau kita pakai tenaga kerja asing, itu melanggar ketenaga kerjaan, melanggar undang-undang ketenaga kerjaan, melanggar undang-undang keimigrasian. Jadi mereka yang bermain di situ juga bisa dianggap melanggar peraturan yang berlaku, juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Dan tentu saja kalau oknum-oknum imigrasi, oknum-oknum tenaga kerja, kemudian yang bekerja sama, tentu saja itu masuk sebagai penyalahgunaan wewenang, ya, sebagai delik juga untuk korupsi. Nah, hal-hal seperti itu yang ini kan. Dan kalau kita lihat adalah bahwa mengenai gaji, tadi dikatakan oleh Ibu Mira bahwa gajinya jomplang. Kita di sini palingan kalau daerah ada yang 2 juta, 1 juta, UMR lah ya, UMP lah ya. Tapi mereka ada yang 20 juta gitu. Tapi gini Ibu Mira, coba tolong dicek. Pemakaian tenaga asing itu ada minimum gaji. Jadi tidak boleh dibayar 20 juta. Harus ada minimum gaji. Jadi kalau kita bilang bahwa ini ada perusahaan mau memakai tenaga asing mengatakan gajinya 10 juta.
itu penyelundupan pajak. Karena negara mengatur bahwa minimum gaji dari setiap negara itu ada. Dari China dan India kalau nggak salah sama sekitar 3.900-an US dollar per bulan. Jadi kalau ada yang dibayar 20 juta, pasti bukan tenaga ahli. Pasti adalah tenaga kasar kalau yang mau segitu. Itu pertama. Atau bahwa dia penyelundupan pajak. Sisanya dibayar di negara mereka. Nah, ini berarti melanggar perundang-undangan perpajakan. Dan melanggar juga merugikan devisa negara. Waktu dia keluar ke sana, dianggap apa bayar di sana? Penyelundupan devisa. Nah, ini yang harus semuanya dilihat, ya, harus didata apa saja kerugian di dalam negara kalau ada manipulasi tenaga kerja asing. Itu merembet bisa kemana-mana gitu. Nah, itu gaji minimum. Lalu kemudian kalau ada tenaga asing yang tadi ilegal, itu jelas bahwa itu menyelundupkan uang di sana. Menyelundupkan devisa. Nah, ini kejahatannya adalah kejahatan keuangan sudah. Kejahatan perpajakan, keuangan negara, merugikan devisa. Nah, ini yang harus ini. Jadi saya minta bahwa pejabat-pejabat yang ada di pusat benar-benar memperhatikan ini gitu. Karena jangan sampai kalau ini suatu saat terungkap, mereka pun bisa disangkakan membantu pengkhianatan terhadap konstitusi ini, membantu kejahatan-kejahatan ini. Nah, di sini saya memberikan contoh bahwa ada beberapa yang namanya PT VDNI, ya. Saya rasa bahwa ini saya mendapatkan datanya dari data yang tersebar di publik, yang ada di publik. Jadi saya rasa saya juga mengundang PT VDNI untuk mengklarifikasi ini. Apakah ini benar atau tidak? Ya, bahwa ada beberapa sudah dimuat bahwa lagi ini ada keresahan, ada konflik buruh, ya, ada yang terbakar lah area-area itu, mobil-mobil yang terbakar, terus ada juga anak perusahaannya disangkakan mengenai mengeruk pasir secara tidak sah dan melakukan pertambangan di hutan produksi secara tidak sah. Ya, mungkin ini sudah dibantah atau bagaimana. Saya cuma mengimbau, kalau ini benar, Anda sebagai PMA tidak menghargai kedaulatan Indonesia. Jadi ini bukan hanya bisnis biasa. Kalau Anda ada di negara Anda beroperasi, Anda mungkin dikenakan hanya delik sebagai ya kejahatan bisnis. Tapi di Indonesia, di negara asing, Anda berani melakukan itu, berarti Anda melanggar kedaulatan bangsa Indonesia. Dan penanaman modal asing adalah tidak diharapkan mereka melanggar kedaulatan kita. Saya rasa demikian, dan kita juga menghimbau kepada perusahaan-perusahaan asing lainnya, semoga mentaati semua peraturan hukum yang berlaku, dan kita sangat menghargai investasi asing karena turut membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sangat hormati dan kita sangat berterima kasih, tetapi di dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Saya rasa demikian. Kita juga mengimbau kepada oknum-oknum yang ada di pemerintah pusat atau di daerah juga mentaati itu tanpa ada pengecualian, karena kita bicara kedaulatan negara. Bravos, your digital radio station.